Kalau kita rasakan bangsa kita ini selama ini kemunduran fisik dan kemunduran moral. Sudah jelas ini tahun baru, pemerintahan baru. Tapi selama ini kalau saya amati, kita masih tertinggal jauh. Semakin lama kok semakin nggak tahu jati diri. Ya, yang taunya orang asing dianggap miliknya, tapi yang miliknya sendiri nggak tahu. Harjo, puji syukur dibaringi pas pinanggian, saya pinanggian dalam keadaan sehat, seger waras. Pada kesempatan kali ini mungkin tema obrolan kita karena ini menjelang akhir tahun, saya ingin menggali mungkin makna pergantian tahun itu seperti apa dalam versi Jawanya, karena kita kan selama ini tahunya itu pergantian tahun itu seperti mungkin hanya bakar-bakar ikan pas malam tahun baru, minum-minum, ngumpul. Nah, ini ku pripun Mbah, monggo dijelaskan. Nggih. Wilujeng panggihan niki saderenge kula matur kata-kata. Wilujeng panggihan, salam rahayu kagem sedaya pamirsa wonten ing pundi mawon. Ngeten ing wekdal menika kaleresan ingkang badhe dipun rembak tentang pergantian tahun. Nggih. Sebetulnya pergantian tahun ini pasti pergantian suasana. Pergantian tahun bisa diartikan pergantian suasana. Menjelang tahun baru biasanya niku tiang-tiang sing boten ngerti tentang tahun baru niku rata-rata anut grubyuk. Anut grubyuk, rubuh-rubuh gedang. Rubuh-rubuh gedang. Sebetulnya apa toh tahun baru itu? Tahun baru tahun apa? Padahal di Indonesia ini ada beberapa tahun yang berlaku di Indonesia. Ini bentar lagi 1 Januari tahun baru Masehi. Ada tahun Masehi, ada tahun Hijrah, ada tahun Imlek, ada tahun Jawa. Dan banyak lagi. Kalau di Indonesia kalau nggak salah itu ada 6 tahun ini. Nah, pada umumnya 1 Januari pergantian tahun Masehi, rata-rata orang-orang ini banyak yang ikut-ikutan. Betulnya pergantian tahun, pergantian suasana. Kita selama setahun berusaha budidaya supaya luwih apik, semakin lama semakin mengarah ke kebenaran. Tapi banyak orang yang tidak tahu pergantian tahun itu untuk apa. Kalau bisa ya menggantikan suasana yang negatif jadi positif. Tadi kalau bisa kita ini selangkah lebih maju. Apa pergantian tahun Masehi, tahun Imlek, tahun apa itu kita punya pandangan masing-masing. Kalau orang Jawa ya tahun Jawa. Tahun Jawa itu tahun Indonesia, tahun Nusantara. Banyak orang Jawa tapi nggak ngerti tahun Jawa. Dari pergantian tahun tidak hanya disambut dengan wah
rame-rame nyambut dengan kembang api, masak-masakan, minum-minuman, makan-makanan, pesta-pestaan. Ya nggak apa-apa itu kalau ada. Kalau nggak ada jangan dipaksakan. Kalau kita tahun baru Masehi kita ikut merayakan, tapi orang Indonesia banyak yang tidak tahu punya tahun sendiri. Tahun Indonesia itu adalah tahun Jawa namanya. Bukan hanya tahun Indonesia, tapi tahun Nusantara. Indonesia itu. Nah, tahun barunya kalau tahun Jawa, tahun baru ya 1 Syuro, bukan 1 Januari. Nah, pergantian tahun tentu saja kita harus koreksi diri. Mana yang tadinya belum baik harus dibenahi supaya menjadi baik. Jadi pergantian tahun ini untuk membenahi diri juga. Nah, kita di tahun yang baru nanti sebisa-bisa harus selangkah lebih maju daripada tahun yang lalu. Nah, dengan istilah Jawa, tahun baru itu memaknai kehidupan, membarui apa yang masih salah kita koreksi diri, bukan ngoreksi orang lain. Jadi bagi orang Jawa tahun baru itu juga penting. Orang Indonesia kalau tahun baru Masehi ikut meringati, tapi orang Indonesia nggak tahu tahunnya sendiri. Nah, ini lebih bodoh ya kita ini. Makanya kita jangan sampai bodoh-bodoh lah. Kalau kita bodoh ya dibodohi orang terus. Diajak meringati tahunnya orang asing, walaupun tidak diajak, kadang-kadang ikut sendiri, ikut-ikutan. Wah, ada malam tahun baru Masehi ini betulnya yang di desa-desa ngumpul di kota, di alun-alun. Nggak ada yang nyuruh padahal itu, nggak ada yang nyuruh. Nah, intinya apa? Intinya untuk bersenang-senang, menyambut tahun baru. Ya nggak apa-apa, nggak ada jeleknya kok itu. Tapi bu iya, kalau orang Jawa atau orang Indonesia ya tahu tahunnya sendiri toh. Nggak ada salahnya, nggak ada jeleknya menyambut tahun asing, tapi tahunnya sendiri ya harus dimengerti. Masuk badannya sendiri nggak ngerti ya ngoreksi yang dilihat orang lain. Jadi itulah maknanya kita monggo bareng-bareng silahkan hidup berdampingan dengan damai. Karena manusia hidup ini intinya kan kalau bisa ya gimana berupaya menjadikan perdamaian dunia, arahnya ke sana. Makanya kalau orang Jawa bilang, istilah Jawa amumayu rahayune bahwono, nyelametno dunia saisine, sedikit demi sedikit. Kita nggak bisa selalu bim salabim, nggak bisa. Kalau kita nggak mau bergerak ya nggak akan bisa. Masuk kita ini selalu menghormati miliknya orang lain aja, milik kita sendiri nggak tahu. Kalau kita rasakan bangsa kita ini selama ini kemunduran fisik dan kemunduran moral, sudah jelas ini tahun baru, pemerintahan baru. Tapi selama ini kalau saya amati kita masih tertinggal jauh
semakin lama kok semakin nggak tahu jati diri ya. Ya, yang taunya orang asing dianggap miliknya, tapi yang miliknya sendiri nggak tahu. Ini tahun Masehi 2025 ya. Ini tahun Masehi ini kan sudah diakui, sudah diikuti manusia sedunia sekarang ini. Bangsa-bangsa sedunia ini mengakui tahun Masehi ini dipakai pedoman. Karena apa? Contohnya tiap mulai tahun Masehi bulan 12 datangnya hujan. Kenapa? Tiap pergantian tahun pasti ada musibah. Iya, memang kalau bulan-bulan masih bulan 6, 7, 8 itu masih musim kemarau. Tapi mulai nginjak bulan 11 ke atas, ini mulai pergantian iklim. Padahal ini ya selamanya sudah ngerti, kenapa nggak dibenahi dulu. Misalnya sekarang ini bulan 12 musim hujan datang, nah pasti ada banjir. Ambok ya dibenahi yang misalnya rawan banjir mana ya, di pertengahan tahun harus dibenahi dulu lah. Jadi intinya pergantian tahun ini pergantian suasana. Oke. Nah, salah satu dari yang Mbak Harjo katakan tadi itu tahun baru itu merubah untuk menjadi lebih baik atau lebih maju. Yang ingin saya tanyakan kan itu ada faktor-faktor yang bisa membuat orang itu akan maju atau lebih baik. Itu kan butuh sesuatu. Nah, kira-kira faktor apa saja yang dibutuhkan agar seseorang itu bisa menjadi lebih baik, lebih maju? Ya, makasih. Sebetulnya satu pokok manusia itu jangan kehilangan jati diri dulu. Satu pokok manusia, sebagai bangsa, jangan sampai kehilangan jati diri dulu. Kalau bangsa itu kehilangan jati diri, nanti ya yang untung bangsa asing di negeri kita. Coba sekarang bangsa kita Indonesia ini katanya zaman maju, yang maju apanya? Tapi ternyata jati dirinya banyak orang yang nggak tahu. Iya. Dianggap maju. Loh, zaman sudah teknologi canggih kok jati diri aja nggak tahu. Malah yang dianggap jati dirinya itu yang miliknya orang asing. Nah, kalau manusia nggak tahu jati diri ya gimana? Selamanya ya ini diperalat orang lain. Pertama harus ngerti jati diri dan bisa mempertahankan jati diri. Ya, maju dan mundurnya negara atau bangsa itu kelihatan dari pengembangan budayanya masing-masing. Tiap negara punya budaya masing-masing kok. Kita Indonesia ya punya budaya Indonesia. Kalau di Indonesia nggak ada budayanya ya sudah berarti Indonesia itu sudah ambruk. Nah ini masih ada, masih banyak orang Indonesia tidak ngerti dasar kebangsaan, dasar negara. Masih banyak ini. Dianggap Indonesia itu jati dirinya agama, bukan. Indonesia itu Pancasila, bukan agama. Jadi semua agama itu bukan jati diri bangsa Indonesia. Tapi Indonesia tidak melarang agama, tapi tidak harus. Jangankan yang orang kecil, aparat negara, aparat pemerintah banyak yang tidak tahu kok itu.
terus mau kapan? Kalau berkata menyinggung agama ya, bicara nyenggol agama udah takut orang itu. Karena apa? Kita bodoh. Sebetulnya kita ini bangsa yang masih bodoh. Betul itu, bangsa yang masih bodoh. Nah, bangsa yang masih bodoh ini martabatnya disuruh tinggi ya nggak bisa. Ya ini jadinya. Okay. Tahun Masehi ikut-ikutan meringati tahun baru. Nanti ada tahun Imlek nih gitu. Ikut tahun Imlek. Ya nggak apa-apa. Silahkan meringati tahun Imlek yang menjadi penganut Konghucu. Nggak apa-apa lah, kita ikut nyambut ya nggak apa-apa kok. Tapi kita sebagai bangsa Indonesia ya harus tahu miliknya sendiri. Tiap ada tahun baru diikuti tapi tahunnya sendiri nggak tahu. Masuk kita ini bangsa apa? Masuk punya kok nggak tahu. Nah, silahkan monggo yang pengen ngerti tanya. Ini masih terkait dengan pergantian tahun. Saya ingin tanya Mbak Harjo, mungkin punya gambaran atau pandangan kira-kira tahun depan 2025 Indonesia itu seperti apa, gambaran yang Mbak Harjo tangkap? Apakah nanti ekonomi mungkin ya dalam hal ekonomi akan lebih baik, atau mungkin ya begini-gini aja, atau mungkin lebih mundur atau jatuh? Lebih parah. Iya, karena kan ini kita tahu Kak. Iya. Pemerintah sudah menaikkan PPN 12%. Nah, mulai 1 Januari besok. Nah, ini tanggapannya ya. Orang-orang ini pada umumnya tidak mengerti. Sebetulnya yang dinaikkan pajak 12% ini bukan urusan sembako. Tapi orang kecil-kecil bingung karena nggak tahu. Dianggap yang pajak naik itu dianggap semua. Presiden kita sudah mengatakan yang naik itu pajak yang barang mewah. Itu yang naik pajak. 11% jadi 12% itu. Sudah sering dikatakan di TV, saya sering lihat itu. Jadi yang dinaikkan pajak 11% menjadi 12% itu pajak.